Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Hukum Pidana dalam pertemuan 5 yang membahas tentang tindak pidana lanjutan. Sebagaimana yang telah dipelajari di pertemuan keempat tentang tindak pidana, dijelaskan pula unsur-unsur dan jenis pengelompokan hukum pidana. Dalam tindak pidana lanjutan ini, kita akan lebih berfokus pada konsep bagaimana hukum pidana tersebut diaplikasikan pada subjek yang benar-benar secara legalitas telah melakukan tindak pidana. Rekan-rekan sekalian, ada dua hal yang akan menjadi tolak ukur di pertemuan 5 ini. Pertama, objektif dalam tindak pidana dan subjektif dalam tindak pidana. Unsur subjektif dan unsur objektif, sebagaimana yang telah kita ketahui, ini memiliki konsep perbedaan dan memiliki konsep perbedaan tolak ukur penilaian. Dalam konsep subjektif, seorang akan diperhitungkan dari hal kesengajaan atau ketidaksengajaan, dolus dan culpa. Sengaja ini memiliki artian bahwa sebenarnya perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang benar-benar telah diniatkan untuk dilakukan. Ada dua teori di sini untuk menggambarkan konsep kesengajaan. Pertama, teori kehendak. Kedua, teori bayangan. Untuk menggambarkan kesengajaan dari teori kehendak, kita akan memperhitungkan bahwa hasil dan dampak perbuatan tersebut benar-benar terrealisasi dengan nyata. Terrealisasi dengan nyata. Semisalnya seperti ini. Andai saja dia menghendaki perbuatan yang dia lakukan dalam hal penganiayaan itu adalah memang untuk melakukan pembunuhan, maka pembunuhan itu adalah suatu hal yang disebut sebagai kehendak. Sebagai suatu kehendak dari konsep kesengajaan. Sementara dengan menggunakan konsep teori bayangan, semisalnya hasil dari pembunuhan misalnya, meskipun pada hasilnya dia telah benar-benar telah melakukan menghilangkan nyawa orang lain sesuai pasal 338, namun dalam prosesnya yang begitu panjang, apakah pelaku memang membayangkan dari apa yang telah dia lakukan dalam skema perbuatannya tersebut adalah bayangan tentang kematian pelaku, kematian korban, mohon maaf. Apakah telah membayangkan tentang bayangan kematian korban? Dan bayangan tersebut akan disesuaikan dengan instrumen perbuatannya. Semisalnya seperti ini. Dia ingin melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya menghilangkan nyawa. Namun dia menyangkal bahwa dia telah menghilangkan nyawa orang tersebut. Lalu secara teori bayangan, kita memperhitungkan bahwa orang tersebut sebenarnya ketika ingin menemui korban, dia sudah mempersiapkan berbagai macam perlengkapan yang menunjang untuk pembunuhan. Semisal golok itu. Semisal golok. Lalu kita perhitungkan misalnya seperti ini. Buat apa pelaku membawa benda tajam seperti golok tersebut ketika menemui korban? Apakah pelaku dan korban itu sama-sama memiliki profesi bercocok tani sehingga golok tersebut dipergunakan dalam hal berprofesi, ataukah tidak? Nah, kita lihat korelasi antara benda yang dia lakukan, alat yang dia lakukan untuk memperoleh hasil pembunuhan tersebut dengan hasil pembunuhan ini. Sehingga patut dikatakan bahwa ketika pelaku membawa alat tersebut, dia sudah membayangkan bahwa hasil dan dampak dari pembunuhan atau kematian korban ini sudah tergambarkan. Selanjutnya, di dalam unsur subjektif juga digambarkan tentang maksud suatu percobaan. Maksud suatu percobaan yang ada di pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, macam-macam maksud atau misalnya yang terjadi dalam tindak pidana pencurian. Memperkaya diri sendiri, atau dia mencuri karena lapar sehingga tidak bisa dipungkiri lagi dia harus berhadapan dengan kebutuhannya untuk hidup. Selanjutnya dalam unsur subjektif juga adalah merencanakan terlebih dahulu atau tidak merencanakan terlebih dahulu. Tentu dalam konsep ini di dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana contoh yang di awalnya itu adalah
Andai kata pelaku tidak merencanakan terlebih dahulu bagaimana cara dia melakukan pembunuhan, tentu hasil dan dampak konsekuensi dari pasal yang digunakan adalah pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dipermasalahkan adalah dia merampas nyawa orang lain sehingga membuat orang lain itu meninggal. Sementara dengan menginstrumen merencanakan terlebih dahulu, di sini pelaku bukan hanya sekedar membunuh, melainkan dia sudah mempersiapkan berbagai macam instrumen. Jadi dari pasal 340 tolak ukurnya itu bukan serta-merta hanya pembunuhan, karena pembunuhan itu sudah terwujudkan di 338, hanya di pasal 340 yang diwujudkan adalah rencananya saja. Unsur yang lain yakni unsur objektivitas, sifat melanggar hukum. Nah, di sini harus dicari dulu apakah ada sifat melanggar hukum. Sifat melanggar hukum subjektif atau sifat melanggar hukum objektif. Selanjutnya ada kualitas dari diri pelaku. Kualitas dari diri pelaku. Tidak semua tindak kejahatan itu bisa saja dilakukan oleh sembarang orang. Nah, dilihat dulu kualitasnya. Semisalnya begini, kalau seorang melakukan kejahatan penggelapan, sementara orang tersebut tidak memiliki kualitas di dalam penggelapan tersebut, semisalnya seorang pekerja yang bekerja di suatu pabrik, lalu dia melakukan penggelapan terhadap barang-barang di dalam pabrik, tentu keberadaan dia di pabrik tersebut ini yang digambarkan sebagai kualitas dari si pelaku. Dia memiliki kualitas, memiliki kedudukan, posisi di dalam pabrik tersebut, sehingga pasal yang diarahkan adalah penggelapan jabatan di sini. Sementara penggelapan biasa, semisalnya seperti ini, menggelapkan mobil rental. Sementara yang menggelapkan itu adalah seorang yang menyewa mobil tersebut. Tentu dia tidak memiliki kualitas atau kedekatan dengan kasus ini sehingga dikatakan sebagai penggelapan biasa. Nah, selanjutnya adalah kausalitas. Suatu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat. Ini harus dilihat terlebih dahulu. Semisalnya seperti ini. Kita semua ingin terhindar dari kejahatan yang sifatnya merugikan. Lalu kita dengan gampangnya memamerkan gelang yang emas, barang-barang mewah di tangan kita di tempat umum. Nah, ini adalah memiliki konsep hubungan kausalitas dari kondisi kita yang suka memamerkan tersebut dengan dampak yang akan terjadi. Dan ini adalah suatu perhitungan konsep objektivitas dalam unsur-unsur di dalam tindak pidana. Rekan-rekan sekalian, kita akan melihat dua macam doktrin atau aliran dalam hukum pidana. Pertama adalah aliran monistis. Kedua adalah aliran dualistis. Nah, di dalam aliran monistis, baik perbuatan, sifat melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, mampu bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf, itu menjadi satu kesatuan, sehingga apabila salah satu unsur di antara 1 sampai 6 tersebut dilanggar, maka sudah pasti dia akan dipertanggungjawabkan. Sementara di aliran dualistis, itu dipisahkan antara unsur-unsur perbuatan tindak pidana dengan konsep pertanggungjawabannya. Nah, ketika seorang melakukan kejahatan, suatu tindak pidana, tidak serta-merta otomatis dia bisa dipertanggungjawabkan. Tidak serta-merta secara otomatis dia juga bisa bertanggung jawab, diartikan seperti itu. Berbeda dengan konsep monistis di mana pertanggungjawaban itu sudah klop masuk dalam satu kesatuan ketika orang melakukan perbuatan. Kalimat sederhananya begini, Anda melakukan kejahatan berarti Anda sudah pasti mampu bertanggung jawab, tanpa memisahkan konsep pertanggungjawaban. Sementara di konsep aliran dualistis, Anda melakukan suatu kejahatan belum tentu Anda sudah digambarkan mampu bertanggung jawab. Sehingga unsur pertanggungjawaban ini memiliki beban pembuktian tersendiri di dalam konsep dualistis. Terima kasih. Demikian pertemuan hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.